partisipasi kedua belah pihak klub dari Alpat maupun Bala-Bala yang sudah berpartisipasi dalam turnamen. Yang kedua, kami bersama panitia mohon bantuan dan kerjasamanya untuk kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban dalam pertandingan sore hari ini. Jadi kami mohon rekan-rekan untuk bisa membantu kami, membantu panitia dalam menjaga keamanan. Karena seperti kita ketahui pengalaman buruk tahun lalu, kemudian di awal 32 besar kemarin terjadi insiden juga, itu sudah menjadikan catatan dari aparat beri izin dari kepolisian. Kita tidak mau pertandingan turnamen ini berakhir hari ini. Itu kami mohon kedua belah klub bantu kami panitia untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Yaitu yang pertama kami mohon kedua bench pemain untuk disterilkan dari penonton, khusus pemain dan ofisial. Dan kemudian hanya ofisial yang menggunakan ID card yang bisa berada di pinggir lapangan karena dipercayakan kepada wasit untuk mengambil keputusan. Itu jadi tidak ada ofisial yang ikut masuk karena kami khawatir itu memprovokasi penonton ikut masuk lagi. Jadi sekali lagi kami mohon berharap sampai dari panitia yang dipersilakan masuk baru boleh masuk, atau jika dibutuhkan kondisi tertentu dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya jadi pemicu keputusan wasit. Minta katanya siapa ngomong? Katanya. Iya siapa ngomong? Katanya ngomong. Enggak ngomong. Musik emen. Muka apa? Masih mencoba dengan strategi. Kita saksikan seorang pelatih atau manajer bola yang ditemani dua pemain senior kembali yang hadir di Liga Tarkam, Yusuf Effendi dan juga saudara Kepi yang hadir yang mencoba dengan untuk penonton. Ini dia dua tim yang sudah memasuki lapangan pertandingan. Baik, langsung saja kita saksikan, langsung bergabung kembali. Mari kita menyatu lagi untuk menyaksikan laga dalam putaran 32 besar ini antara Alpat yang berhadapan dengan Bala-Bala. Baik, kami sudah mendapatkan line up susunan pemain yang sudah kami bacakan dari satu tim tadi dari Alpat. Semoga harapan dari seorang pelatih tetap sukses selalu buat Alpat FC ini. Bagaimana dengan satu tim yaitu Bala-Bala yang menempatkan kembali Sahertian. Itu dia salah satu pemain yang masih berlabuh di RAN Nusantara. Kita saksikan langsung saja diturunkan oleh tim pelatih Bala-Bala. Nomor 27 ada Upin. Itulah line up susunan pemain dari kedua tim yang tidak kalah hebatnya. Masing-masing dua tim ini memiliki pemain-pemain jam terbang yang cukup baik, baik di Alpat, baik juga di Bala-Bala. Siapakah yang akan memenangkan dalam strategi pertandingan laga spektakuler mempertemukan dua tim berlabuh dengan pemain bintang-bintang di lapangan? Ini dia kick off babak yang pertama. Selamat menyaksikan. Baik, ini dia panjang sudah diberikan. Dan langsung saja ini dia Kepi mencoba lapangan apa? Sayang. Itu dia sentuhan selamat datang buat Kepi. Salah satu pemain dari Bala-Bala tadi yang mencoba dalam menit awal hanya menghasilkan gilkok saja. Ini dia goal kick yang sudah lakukan. Mencoba dari tim Alpat. Angkat bola langsung, umpan panjang ke depan. Sapu bola oleh kapten tim. Mencoba dari Bala-Bala. Masih Bala-Bala menempatkan bola kepada Kepi lagi. Masih Kepi mencoba. Kepi berputar-putar mencari ruang tembak. Masih bisa digagalkan. Oh, seorang tenang. Umpan yang sedikit masih salah dari pemain Bala-Bala. Kita saksikan nomor punggung 10 tadi. Gagal dia dari lini pertahanan Alpat FC. Ada Kuaman di pertahanan. Mencoba dari sisi kanan kembali dari tim Alpat. Itu dia dalam satu serangan kita saksikan. Sebuah umpan yang mencoba mengejar bola rapi. Oh, sayangnya. Apakah bisa memberikan satu peluang benar? Di mana seorang bapak wasit tadi melihat satu pergerakan bola yang menyentuh pemain Bala-Bala. Hanya menghasilkan sepak pojok. Satu peluang yang mencoba kembali dimiliki dari tim Alpat. Kita saksikan di sana dalam sepak pojok. Ini dia masih menanti satu peluangnya. Angkat bola langsung yang mencoba tutup ruang. Lebih dekat tadi bola dengan penguasaan pemain-pemain dari Bala-Bala. Bekerja sama kembali melakukan serangan yang lebih tenang. Kita saksikan penjaga gawang Alpat. Kita saksikan di sana seorang Diki.
Omar melakukan tendangan gawang sejauh mungkin dalam membuang bola ke depan. Perebutan bola masih kita saksikan. Ada satu pemain kembali dari tim Bala-Bala Nanda mencoba di sana potong bola oleh pemain. Ini dia, ada Sandy dijatuhkan saja. Kita saksikan apa yang terjadi dengan seorang Yusuf Effendi tadi mencoba mengambil bola dengan satu gerakan pelanggaran terhadap saudara Sandy, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Kita saksikan kembali penonton. Ini dia satu peluang yang mencoba kembali dari tim Alphard. Satu kesempatan, satu peluang, satu tendangan yang tidak boleh disia-siakan. Sandy mencoba lakukan sudah terlihat bola yang melambung di udara, keluar tadi meninggalkan garis lapangan. Masih nyaman penjaga gawang. Kita saksikan dari tim Bala-Bala hanya menghasilkan goal kick saja. Kita saksikan kembali penonton. Sudah lakukan mencoba di sana merebutkan bola. Kita saksikan berbahaya. Oh, pin lepas tepat kembali di kick penjaga gawang. Kita saksikan di sana satu peluang yang mencoba di sana. Masih dalam pelukan penjaga gawang. Sedikit coba berikan satu umpan dalam membangun serangan kembali dari tim Alphard. Ini dia bekerja sama dari Alphard. Oh, sayangnya kita saksikan di mana pemain nomor punggung 8 kita saksikan dari tim Bala-Bala yang mencoba rupa-rupanya mengambil bola yang menjadikan pelanggaran terhadap pemain Alphard. Itu dia nomor punggung 5 saudara Deki. Hati-hati di mana tadi yang mencoba langsung memberikan dalam perawatan tim medis yang sengaja yang berlabuh di tim Alphard ini. Kita saksikan ini dia yang masuk ke lapangan untuk sedikit memberikan dalam perawatan, semoga tidak sedikit dalam cedera serius kepada satu pemain. Menit awal itu dia yang masih memutar otak dua tim pelatih untuk bisa memenangkan. Bagaimanakah itu dia, hanya satu tiket bergantung nantinya ke 16 besar. Dua tim yang cukup baik dengan pemain-pemain bintangnya di lapangan. Ini dia, baik Alphard, baik Bala-Bala dengan kekuatan. Kita saksikan satu peluang dalam tendangan bebas kali ini Alphard yang mendapatkan setelah pelanggaran dilakukan pemain Bala-Bala. Ini dia, kita saksikan langsung ancam gawang. Sayang masih melebar dalam tendangan pemain nomor punggung 3. Kita saksikan saudara Cika masih gagal. Ini juga Cika, pemain yang tidak kalah hebatnya di lapangan, yang kita tahu dengan kualitasnya saudara Cika. Sayangnya dia penempatan bola tadi yang masih kurang maksimal. Tendangan gawang, perebutan bola, kita saksikan. Hati-hati, ini dia sebuah peluang dan mencoba saudara Kepi tadi ke tengah dia kepada Yusuf Effendi. Masih gagal Kepi merebut bola, terjatuh Kepi, masih lalu berhati-hati dia. Perebutan bola masih ada di sana. Kita saksikan pemain yang mencoba langsung, tapi dengan tenang kembali penjaga gawang mencoba untuk bisa menyelamatkan bola, berikan kepada Kepi maksudnya, tapi sayang terlalu jauh tadi dari penjaga gawang Bala-Bala. Lepaskan dalam satu umpan, melemparkan bola ke depan. Kepi belum begitu segap tadi untuk bisa mengambil dalam peluangnya. Berbahaya Upin ada di sana, salah membuang bola. Hampir saja ada sedikit dalam kesalahan terjadi dari lini pertahanan yang dilakukan oleh pemain dari Alphard. Itu yang membuat kembali ancaman memberikan dalam tendangan bebas kepada pemain Bala-Bala. Ini dia satu peluang yang kita saksikan. Mencoba di sana, Alam mengambil ancang-ancang. Kita saksikan di sana kembali bola dalam penguasaan. Coba masih menanti siapakah yang akan mengambil sebuah peluang. Oh benar, ini dia pemain nomor punggung 10 dari Bala-Bala akan mengambil ancang-ancang. Kita saksikan di sana melakukan tendangan langsung yang masih melenceng, masih melebar, masih sedikit keluar dari gawang. Hampir saja satu peluang yang kita saksikan tadi. Tendangan ia menempatkan bola sedikit susah buat penjaga gawang. Kesalahan pemain Bala-Bala membuat lagi-lagi pertandingan menit awal. Apa yang terjadi? Pemain belakang, penjaga gawang, miskomunikasi terjadi di menit awal. Konsentrasi, apa yang terjadi? Itu dia, penjaga gawang tidak memantau bola yang datang. Pemain belakang membiarkan tadi bola karena dia tahu sudah siap. Mungkin penjaga gawang itu mungkin yang kita tahu dalam pikiran dari dua pemain belakang dari tim Bala-Bala, sehingga bola hanya lewat begitu saja dengan nyaman tadi sekaligus merobek gawang Bala-Bala. Skor 0-1 itu dia sangat berarti buat Alphard memenangkan sementara dalam pertandingan menit awal laga pamungkas dari kedua tim yang untuk bisa mengambil. Ini dia adu gengsi dari kedua tim karena masing-masing dua tim ini memiliki pemain bintang di lapangan, perang bintang bisa dikatakan. Ini dia mencoba lagi, hampir saja kita saksikan dari pemain Alphard nomor 12 ada Rapli tadi, hampir lagi-lagi Rapli memberikan ancaman, mencoba kembali lebih cepat permainan yang dilakukan oleh Wiki tadi. Oh sayang umpannya tidak sesuai harapan dari seorang Kepi. Hati-hati,
masih mencoba meningkatkan dalam kualitas permainan dari bala-bala setelah tertinggalnya dengan 0-1. Mencoba Upin di sana, bergerak kembali dalam melakukan serangan berbahaya. Yusuf Effendi memberikan umpan pada Nanda, gagalkan kembali bola. Ada Komang yang masih mampu kembali membuang bola tadi keluar, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini mencoba kembali di sana. Ini dia, apakah benar masih kita menanti dari Seramba? Oh, ada dorongan mungkin itu dia. Kita saksikan di mana isyarat dari seorang bapak wasit melihat ada dorongan yang dilakukan oleh pemain Alphard terhadap pemain dari bala-bala yang menghasilkan tendangan bebas. Makin mendekati ruang, memberikan kenyamanan ruang tembak dalam tendangan bebas kepada pemain bala-bala. Ini dia, harus dipikirkan berhati-hati kembali Alphard FC. Kita saksikan siapakah yang akan menjadi eksekutor di sana. Ini dia sudah berdiri, akan mengambil ancang-ancang dari pemain bala-bala. Kita tunggu saja bagaimana kualitas dalam tendangan dia. Langsung mencoba. Jab! Oh, jebret! Yusuf Effendi lagi-lagi mencoba tadi. Pemain Alphard menutup ruang. Yusuf Effendi bergeraknya kembali satu pemain di sana mencoba dari pemain Alphard. Masih tenang, lebih sabar pemain Alphard mencoba mengalirkan bola. Play on di sana mencoba kembali Kepi bergerak lebih cepat. Kepi dorong dia bola, melihat ada ruang kepada satu pemain dan mencoba menutup, dan pergerakan yang dilakukan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Itulah penonton dua tim dan juga bisa dikatakan perang bintang di lapangan. Dua tim yang memiliki, ini dia, manajemen yang cukup baik sehingga bisa menghasilkan pemain-pemain senior yang turun ke Liga Tarkam kali ini. Ini dia, kita tahu bagaimanakah dengan Alphard pemain-pemain yang diturunkan, bagaimanakah, dan kita tahu juga dari kedua pemain ini ada Yusuf Effendi yang masih berlabuh di Madura United. Ini dia yang kita tahu juga ada saudara Kepi yang masih berlabuh di satu tim Rans Nusantara, masih belum beradaptasi mungkin dengan lapangan Liga Tarkam. Ini dia, siapakah mengambil? Oh, rupanya Kepi langsung. Ini dia spesialis yang akan kembali melakukan tendangan bebas. Kita saksikan. Ini dia masih menanti yang akan mengambil ancang-ancang. Rupa-rupanya saudara Kepi Sahertian. Ini dia kapten langsung dia yang mencoba dari pemain nomor 12. Bagaimanakah saudara Kepi dalam kualitas yang kelakuan, dan juga bagaimanakah dari lini pertahanan yang mencoba kembali menutup dalam ruang tendangan bebas ini pada main Alphard. Kita saksikan membuat pagar hidup di sana. Tidak boleh ada kesalahan yang terjadi, maka bisa dikatakan berbahaya, karena kita tahu ini dia Kepi Sahertian yang akan mengambil ancang-ancang. Kepi lakukan, masih bisa. Kepi dorong bola dan hampir saja Yusuf Effendi tidak menyanyiakan peluang kembali yang bisa diberikan, dan sekaligus kita tahu seluruh penonton ini dia menyaksikan laga yang cukup baik, dan juga tokoh masyarakat sekaligus itu dia yang kita tahu di mana dari masing-masing tokoh dan juga bapak perbekal desa khususnya dari Pengambangan langsung hadir juga memantau menyaksikan dua tim yang membawa pemain-pemain bintang di lapangan. Oh, rupa-rupanya lebih tenang kita saksikan Kepi terpancing emosi. Kita saksikan lebih tenang Kepi untuk bisa memberikan contoh di lapangan kepada khususnya adik-adik yang berada di Liga Tarkam. Itu dia, kita saksikan Kepi yang sedikit terpancing tadi, coba menenangkan diri kembali di lapangan. Ini dia baru saja berlabuh di Pulau Bali. Kami ucapkan juga selamat datang Kepi dan juga Yusuf Effendi. Tendangan bebas Yusuf Effendi, lagi-lagi pemain bintang yang akan mengambil ancang-ancang di sana untuk melakukan tendangan bebas, mengancam kembali lini pertahanan Alphard. Ini dia, bagaimanakah dengan Senden juga rekan yang menjadi pagar hidup di sana. Yusuf Effendi keras tendangan, mencoba Upin di sana melakukan shooting yang mengancam, tapi kita tahu juga pemain-pemain dari satu tim yaitu Alphard yang tidak kalah hebatnya mencoba kembali menyelamatkan bola di sana. Seorang penjaga gawang Diki itu dia bekerja keras dalam shooting pemain dalam melakukan ancaman. Lagi-lagi kita saksikan pemain dari tim bala-bala yang mencoba Kepi bekerja sama pada Upin di sana, tapi Diki lebih cepat tadi menyelamatkan bola dari gawang saudara Diki, penjaga gawang yang masih sangat begitu baik, nyamannya dia sebagai penjaga gawang utama dari Alphard FC ini. Mencoba langsung Kepi, cantik dia merebut bola, mencoba mengambil dari pemain Alphard. Kita saksikan di sana
Hati-hati Swendi. Ia mencoba kembali. Kepi yang masih terus menenangkan diri dia di lapangan. Sebagai contoh itu yang kita harapkan Kepi. Sohertian, ini dia hanya menghasilkan dan bebas. Sudah lakukan. Sayang Komang. Pemain dia kita saksikan bertumbuh besar sebagai palang pintu Algojo di lini pertahanan. Belum mampu dilewati oleh pemain-pemain bola-bola. Hanya menghasilkan sepak pojok. Kali ini Kepi lakukan sudah. Mencoba memberikan umpan di sana. Berduel dia. Mencoba dengan Yusuf Effendi mengambil bola. Berbahaya. Alpan kembali ke dalam. Counter attack serangan balik. Dengan Rapli mencoba ke tengah. Diambil bola oleh Opin di sana. Bekerja sama kepada rekannya. Ini dia. Masih Yusuf Effendi. Apa pelanggaran? Benar yang terjadi. Benar yang terjadi, kita saksikan ada satu gerakan dan juga peringatan yang diberikan kepada pemain Alphard yang menjatuhkan Yusuf Effendi. Ini dia kita saksikan tadi terjatuhnya satu pemain Yusuf, dan kali ini di mana kapten yang akan mengambil ancang-ancang akan melakukan tendangan bebas. Lakukan sudah, mencoba hampir saja kesalahan terjadi dalam sebuah heading tadi untuk menyelamatkan bola dari P18. Oges, hati-hati Oges, di mana bola hampir saja menyosor gawangnya sendiri. Untung masih di atas mistar gawang. Sepak pojok, mencoba lagi dan peluang kembali Nanda. Lepas bola, balik lagi, masih bisa kita saksikan. Itu dia, kita saksikan Kepi angkat bola, dia berbahaya dan Diki menyelamatkan gawangnya. Ada Kepi pada Nanda, Kepi lagi, masih Kepi otak-atik bola, tarik mundur pada rekannya, mencoba ke pada Nanda, masih Nanda, kuasaan bola di sana, bergerak berikan pada Yusuf, kita saksikan gagal. Berbahaya kembali mencoba menyambut bola. Ada Diki tadi, bala-bala masih menekan, kita saksikan dengan satu pemainnya, mencoba lepas, Komang berbahaya, Alpan berbalik, menyerang, kita saksikan dengan Rapli. Coba dipotong saja bola tadi lebih cepat dengan pemain belakang. Kita saksikan ada saudara Deki hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Sudah lakukan kapten tim dari Alphard yang mencoba berikan kepada Rapli lagi. Masih Rapli dorong bolanya pada sini. Oh, ditutup oleh Nanda. Bergerak kembali mencoba membangun serangan. Kita saksikan duel antara Yusuf Effendi dan juga Oges di lini tengah tadi, mencoba untuk bisa merebut dalam satu peluang yang dimiliki dari dua pemain ini. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja penonton. Itulah dia pertandingan yang spektakuler yang sudah kita dapat saksikan mulai menit awal ini. Dua tim jual beli serangan, perang bintang di lapangan. Dua tim yang memiliki pemain yang cukup baik, senior di lapangan. Itu dia yang sebagai contoh untuk bisa kembali. Itu dia di Liga Tarkam sebagai penyemangat dan juga untuk mencari pengalaman di lapangan. Kita saksikan dari masing-masing kedua tim ini yang membawa. Itu dia pemain-pemain bintangnya lapangan. Balik lagi bola, ada Deki, lakukan sudah langsung, mencoba peluang. Lagi-lagi kita saksikan di depan gawang satu pemain yang bertubuh jangkung ini hampir saja memberikan ancaman. Sayang penempatan bola masih melambung di atas mistar gawang, masih selamat. Itu dia mungkin yang mencoba lagi pemain-pemain yang kita tahu khususnya dari senior turun ke Liga Tarkam. Bagaimanakah dengan gawang, aturan Liga Tarkam, itu dia yang harus lebih diwaspadai lagi. Pelanggaran terjadi kita saksikan dari pemain bala-bala, di mana nomor punggung 10 saudara Fargo, itu dia melakukan sedikit pelanggaran kepada pemain Alphard, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Kita saksikan Komang yang akan berdiri di sana mengambil ancang-ancang dalam tendangan bebas. Kita saksikan kembali salah satu peluangnya yang mencoba, sudah lakukan, angkat bola ke depan, potong oleh Nanda. Yusuf Effendi ke depan. Oh, terbaca bola oleh pemain dari Alphard. Berbahaya, Alphard menekan, mencoba dari sisi kanan. Bergeraknya kembali, satu pemain di sana mencoba dari permainan yang dilakukan. Gagal dia, terlepas bola dengan pemain saudara Upin tadi. Balik lagi bola dalam penguasaan pemain-pemain dari tim Alphard. Ini dia ada Sandy. Masih Sandy kuasai bola. Putra Jembrana yang cukup baik dalam permainan di lapangan. Dia rebut bola Yusuf Effendi mencoba. Serunya dalam pertandingan penonton. Ini dia 32 besar terasa final dari kedua tim yang memiliki pemain-pemain bintang di lapangan. Sekaligus
kita tahu ini dia dua pemain yang akan menjadi contoh, memberikan semangat, memberikan pengalaman di lapangan. Yusuf Effendi. Ada juga kita saksikan pemain Alphard yang mencoba. Di sana ada Sandy yang dimiliki oleh pemain Alphard. Kita tahu ada Rapli yang tidak kalah hebatnya dari Alphard. Itu yang membuat pertandingan serunya dari kedua tim. Kita saksikan makin serunya pertandingan di mana ada gol penyama tadi dari pemain Bala-Bala. Ya, makin seru pertandingan kita saksikan kembali penonton. Itulah dia. Kita saksikan, masih kita menanti penonton yang masih berdesak-desakan untuk masuk dari pintu tiket. Kita saksikan, silakan saja, pertandingan masih cukup panjang. Bagi penonton silakan masuk, masih ada ruang. Dan juga ini dia tribun yang ada sedikit kosong, bisa Anda tepati untuk bisa menyaksikan laga spektakuler ini yang memiliki pemain-pemain dari kedua tim dengan manajemen juga cukup baik. Bagi Alphard, bagi Bala-Bala, itu dia peluangnya mencoba Diki menyelamatkan bola. Berbahaya dan Nanda kemana arahkan bola, masih bingung, dia tarik mundur saja bola. Lebih sabar, mencoba kembali ke kanan. Ini dia kembali mencoba. Ada seorang Digo dan baik, kita saksikan di mana bola dalam penyelamatan penjaga gawang dengan tenang tadi Diki. Hadirnya bola yang mencoba tadi mengalir, masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang dari Alphard ini. Mencoba Alphard kembali melakukan serangan dari sisi kanan. Ini dia, kita saksikan melewati satu pemain Nanda. Pelanggaran yang dilakukan benar. Kita saksikan ada sedikit tarikan dalam tadi melewati pemain Alphard terhadap Bala-Bala. Itu dia Nanda, sedikit tangannya yang menggait tadi satu pemain dari Alphard ini yang menjadikan tendangan bebas. Kita saksikan kali ini Sandy lagi-lagi. Ini dia salah satu, kita tahu bagaimanakah dengan pemain putra Jemberana kita. Ini dia yang akan mengambil ancang-ancang, akan melakukan tendangan bebas. Kita saksikan Sandy coba tidak menyia-nyiakan, tapi kontrol bola dan mencoba hampir saja satu peluang dari Alphard. Berbalik kembali mencoba dalam serangan dari tim Bala-Bala. Ini dia mencoba, kita saksikan dorong pada Yusuf Effendi. Yusuf Effendi di sana mencoba, masih Yusuf, angkat bola dari Yusuf, coba diberikan dia pada rekannya. Ini dia mencoba dengan heading. Ya, diakhiri tendangan yang menembus awan hitam. Itulah dia, kita saksikan penonton, bola yang langsung saja dalam melakukan sebuah syuting tadi melambung di atas udara. Lagi-lagi satu tekanan yang mencoba kembali. Batu bangun Opin tadi, ada ruang kembali di sana, bekerja sama Alphard mencoba menutup ruang. Komang lepas. Hati-hati, ada sedikit pelanggaran dilakukan oleh pemain Bala-Bala, hanya menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk Alphard. Pertandingan masih seru, 1-1 masih terjadi, sama kuat dua tim yang memiliki pemain-pemain yang ada di lapangan ini. Kita saksikan siapakah, kita belum tahu yang akan memenangkan. Waktu masih panjang, apakah kembali Alphard ataukah di babak pertama ini Bala-Bala akan sementara memenangkan karena imbangnya dalam pertandingan, sama kuatnya dalam permainan di lapangan. Itu yang menjadi kali ini penonton tidak berkedip sedikit pun untuk menyaksikan laga dalam putaran 32 besar ini. Dalam kesempatan spesial di sore kali ini, weekend, itu dia bisa dikatakan para penonton yang berdatangan langsung mengajak keluarga, itu dia bisa menyaksikan sekaligus, itu dia untuk berlibur juga di hari Minggu ini. Ini dia satu peluang yang mencoba kali ini kita saksikan dari tim Bala-Bala akan melakukan sebuah sepak pojok. Satu peluang yang mencoba dimiliki, masih menanti Yusuf Effendi, itu dia akan mengambil ancang-ancang. Sudah lakukan Yusuf Effendi. Hampir saja bola yang sedikit tadi merubah arah. Ada blok tadi dari pemain Alphard. Hampir saja untung saja kembali di mana tiang gawang yang menjadi penyelamat tadi bola dari pemain Alphard ini. Saya pakai kedua Nanda mencoba di sana. Ada serangan, ini dia Kepi. Dorong dan tidak sesuai dengan harapan tadi Kepi untuk bisa memberikan umpan lagi. Ternyata bola yang sudah mengalir jauh tadi keluar, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan goal kick saja. Ini dia penonton, masih cukup aman dari kedua tim. Sementara pertandingan yang kita saksikan ini 1-1. Ini dia tendangan gawang, lakukan sudah, angkat bola kembali mencoba main Alphard. Rafi, ada ruang di sana. Tidak mau Nanda mengambil resiko. Benar dalam keputusan Nanda karena dia hampir saja kita saksikan sebuah peluang lagi-lagi. Jangan sampai terjadi kesalahan di lini pertahanan seperti yang kita saksikan. Itu dia antara yang kita tahu dalam pertandingan
Hati-hati lagi di lini pertahanan. Sepak pojok mencoba lagi. Bola yang mengalir langsung keluar. Masih aman sementara gawang dari bala-bala. Tendangan gawang. Itu dia. Bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan sebuah servis kembali, tendangan ke dalam saja. Masih menanti dari tim Alphard yang akan mengambil ancang-ancang ini dia dalam tendangan ke dalam. Kita saksikan penonton. Lakukan sudah dalam tendangan ke dalam langsung ke depan. Potong bola, mencoba kembali. Masih pemain dari Alphard nomor 3. Kita saksikan dua pemain sekaligus menjaga di sana. Yusuf, oh sangat tenang dia. Berbalik, ini dia Kepi. Masih Kepi. Dorong bola lepas lagi dari Kepi. Berbahaya lagi. Mencoba pemain Alphard. Ini dia. Lakukan serangan dari sisi kanan. Dari sebuah kapten tim mencoba mengalirkan satu tekanan dari kanan, angkat bola ya sayang, lagi-lagi kesalahan, penempatan bola masih tidak sesuai, masih off target. Itu dia yang melenceng dalam tendangan. Kita saksikan seorang Cika melebar. Cika, itu dia lebih hati-hati lagi Cika. Penyelesaian bola, finishingnya dilakukan sudah baik dalam menemukan di mana ruang tembak. Sayangnya Cika, itu dia pressingnya yang masih melebar. Balik lagi bola, penguasaan kali ini kita saksikan kapten dari tim Alphard ada Cika, masih Cika terus dikawal ketat oleh Kepi. Cika berikan ke belakang lagi kepada pemain Alphard. Ini dia, berbahaya sekali, satu peluang yang mencoba Sandy. Melambung bola dari Sandy tadi, coba bergerak dalam melakukan serangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja penonton. Itu dia menit yang sudah berjalan di babak yang pertama. Tidak terasa kita saksikan dari kedua tim yang akan sebentar lagi menghabiskan waktu normal. Dan akhirnya melenceng. Kita saksikan bola melenceng lagi dalam serangan. Apa yang terjadi kita saksikan di sana. Tendangan gawang sudah lakukan, mencoba kembali Rapli, berduel dia dengan salah satu kapten dari tim bala-bala. Bolanya menghasilkan ke dalam saja untuk tim bala-bala. Kita saksikan di sana akan mengambil ancang-ancang sebuah servis. Ini dia saudara Deki yang akan mengambil ancang-ancang. Deki sudah lakukan, angkat bola langsung Deki. Coba dibiarkan. Oh, ada sentuhan mungkin yang terjadi. Oh benar, kesalahan. Memberikan ruang kembali. Hati-hati, bola yang tidak ada tadi cukup nyaman untuk keluar, tidak berisiko. Sayangnya ada sentuhan yang menjadikan sepak pojok gagal juga. Berbalik kali masih pemain dari Alphard yang menguasai bola, menyosor langsung bola ke tribun penonton. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini untuk Alphard. Ini dia pemain kapten langsung. Oh, rupanya Cika mengambil bola di sana. Dalam melakukan kedua ada Rapli berikan pada Cika. Masih gagalkan oleh Upin. Upin bergerak kembali sendirian. Upin mencari ruang di mana rekannya kosong untuk bisa berlabuh dalam bola, memberikan umpan kepada rekannya. Ini dia. Oh, hati-hati. Kita saksikan dulu. Ini dia mencoba penguasaan bola, berikan pada Kepi. Kepi angkat langsung, kontrol dengan dada dari Komang untuk bisa menggagalkan Kepi dalam tendangan dada. Bola keluar. Oh, sepak pojok kembali. Kita saksikan ancaman masih berarti bagi Alphard ini dari tim bala-bala. Ini dia sebuah ruang yang diberikan dalam sepak pojok. Kita saksikan kali ini dari tim bala-bala masih menanti dia dalam sepak pojok. Sudah lakukan Kepi, angkat sedikit melengkung bola yang ditempatkan oleh Kepi. Masih bisa diamankan. Ada Sandy bergerak kembali dengan Ika. Cika ke tengah dia kepada rekannya, mencoba. Kita saksikan bergeraknya dengan Rapli. Lagi-lagi Alphard. Masih lepas bola. Rapli masih mampu dia melindungi kembali bola di sana peluang. Rapli terakhir dalam memiliki peluang dan sekaligus bapak wasit yang memimpin jalannya pertandingan, meniupkan peluit panjang. Laga super big match ini diakhiri dengan imbang 1-1 saja. Pertandingan yang tidak terasa. Kami juga sebagai komentator ingin terus untuk bisa memberikan yang terbaik dalam pertandingan ini, tapi waktulah yang mengakhiri babak yang pertama ini. CCTV kamera yang ada di lapangan itu dia yang membuat kembali 8 penonton ini yang mendapatkan hadiahnya di tahap yang kedua. Tapi tahap yang ketiga siapakah yang akan mendapatkan, kita tidak tahu, hanya bertanya dulu kepada panitia. Ini dia tahap yang kedua, langsung saja kami bacakan. Di mana yang pertama persiapan untuk Bapak Suyono dari Kelapa Balian, itu dia. Nomor nik, surat nikah, surat cerai silakan bawa kemari untuk bisa memberikan nantinya yang terbaik, untuk bisa identitas yang tepat. Itu dia yang diharapkan dari Bapak panitia. Kembali yang keempat dan yang kelima
Hotman Paris air kuning. Kami ralat Hotman saja, bukan Hotman Paris, tidak pakai Paris. Hotman air kuning. Kehadirannya di siaran kami yang nantinya wajah-wajah Anda bisa diambil gambar dari layar kamera kami yang bisa akan masuk di YouTuber. Itu dia yang diharapkan. Dan selanjutnya kembali kami panggil. Dan yang terakhir, siapakah yang mendapatkan selanjutnya terakhir ini? Pak Tasri dari Kombading. Itulah dia tahap yang kedua dari penonton terbaiknya Tegal Padang Barat Cup 3 ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Ini masih tahap yang kedua sebagai penonton terbaik. Itulah dia. Kami mohon Bapak Sukirman, pembina Tarkam, yang kami mohon untuk bisa memberikan langsung. Dan juga Bapak Ketut Astikayase untuk langsung memberikan hadiahnya. Kami mohon sekali. Dan juga untuk yang ketiga Bapak Dimas. Kami harapkan Bapak Dimas Babinsah atau yang mewakili untuk bisa menyerahkan dalam souvenir. Ini dia yang sudah diberikan sebagai penonton terbaik. Bapak Bamin Katibmas langsung yang menyerahkan yang keempat. Bapak Perbekal dari Desa Pengambangan yang kami mohon sekali, yang tadi sudah kami lihat langsung, ini dia Bapak Perbekal dari Desa Pengambangan yang sekiranya tetap hadir dalam memberikan dukungan Liga Tarkam. Kami ucapkan terima kasih Bapak Perbekal Desa Pengambangan. Bapak Ketua Panitia langsung untuk bisa juga memberikan untuk hadiahnya. Ini dia Bapak Raden Sahril langsung untuk Bapak Panitia yang kedua. Silakan untuk bisa memberikan hadiah sebagai kenang-kenangan. Mungkin salah satu ini dia bingkisan yang kami bisa berikan. Semoga bermanfaat nantinya untuk di rumah. Itulah walaupun kecil tapi bisa bermanfaat untuk keluarga kita. Baik, itulah dari 8 penonton yang sudah diberikan hadiah dari hasil tiket Anda partisipasi. Kami ucapkan banyak terima kasih buat penonton. Baik, kembali di lapangan Chandra Kirana, pertandingan babak yang kedua, laga spektakuler. Ini dia dua tim sekaligus terbangnya, baik dari Bala-Bala maupun tim Alphard FC ini. Satu-satu yang membuat pertanyaan, bagaimanakah di babak kedua nantinya? Siapakah yang akan membawa tiket 16 di Liga Tarkam yang akan lolos babak selanjutnya? Kita tunggu saja. Ini dia Bapak Wasit kembali dari ASKAP PSSI yang memimpin saudara Bapak Agus. Ini dia berpanjang sudah dibunyikan kick off babak yang kedua. Baik, kami mohon juga itu dia kerjasamanya yang berdiri di papan skor. Poblos, kami mohon untuk duduk karena itu dia layar kamera kami supaya nantinya bisa lebih transparan mengambil itu dia gambar di papan skor untuk bisa nantinya video yang kami berikan kepada seluruh warga itu dia masyarakat Indonesia yang menyaksikan Liga Tarkam yang kita harapkan lebih baik lagi dari Bapak YouTuber yang mengambil gambar di sini. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah. Lagi-lagi satu peluang yang bisa dikatakan berbahaya. Itu dia yang membuat kembali kepanikan terjadi di Bala-Bala. Alphard menit awal tekanan yang dilakukan, ancaman lagi. Masih tenang kita saksikan ini mencoba. Kita saksikan di mana saudara Sandy itu dia mengalirkan bola, mencoba merubah sedikit arah bola tadi. Sayang masih melenceng dari gawang Diki, hanya menghasilkan tendangan gawang saja mencoba dari tim Bala-Bala, tapi lebih dekat oleh Diki. Nah, itu dia Upin yang mengejar bola. Sayang bola lebih dekat oleh penjaga gawang. Selamat kembali gawang dari tim Alphard. Berduel mencoba kontrol bola yang tidak sesuai harapan. Mencoba dari tim Bala-Bala. Ini dia ada Nanda yang akan mengambil ancang-ancang. Kita saksikan masih cukup baik, cukup hebatnya dari kedua tim, sama kuatnya dalam strategi yang dimiliki di lapangan. Ini dia ada Cika yang mencoba kembali melirkan dalam satu ruang, mencoba Sandy. Sayang lagi-lagi bola yang terlalu cepat meluncur, tidak mampu dalam kekuatan berlarinya Sandy tadi mengejar bola. Sayang bola keluar hanya mengucapkan assalamualaikum tadi. Itu dia gagal sudah Sandy untuk bisa mengambil bola. Balik lagi kita saksikan satu peluang yang mencoba duel terjadi di lapangan, masih bisa di penguasaan bola. Oh, maka kita tunggu saja apa yang terjadi di sana, masih menanti keputusan seorang. Ini dia Bapak pemimpin jalannya pertandingan. Saudara Bapak Agus tadi ada satu gerakan, mungkin dia terlihat dalam satu pelanggaran dari pemain dari tim yaitu Alphard. Ini dia yang menghasilkan tendangan bebas akan dilakukan oleh
dilakukan salah satu pemain dari Bala-Bala nomor 25. Kita saksikan Deki yang lagi-lagi untuk mengambil ancang-ancang eksekutor sudah lakukan. Diki kemana arahkan bola? Oh, sangat jauh Deki, tidak sesuai tadi dalam umpan kerjasamanya, gagal memanfaatkan satu peluang yang bisa dikatakan itu dia satu kesempatan, lagi-lagi gagalnya tidak menghasilkan goal kick saja. Dalam peluang yang mencoba kali ini kita saksikan di sana ada Sandy main Alphard ke tengah, dia berikan satu ruang terhadap rekannya, itu dia seorang kapten tadi, berikan kepada Sandy lagi, masih Sandy. Apa diberikan kepada Rapli, mencoba dengan Deki berduel. Oh, terlalu tinggi Rapli tadi, mengangkat kaki untuk bisa mengambil bola yang mengenai sedikit wajah dari salah satu pemain. Ini dia hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Pelanggaran terjadi dari Rapli, teringat dan diberikan itu dia sedikit mengambil bola yang tinggi dengan kakinya, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Tendangan bebas maksud kami, peluang yang mencoba terus. Oh, Badego dibayang-bayangi oleh Komang, tarik mundur bola, ada Nanda, masih Nanda. Wah, apa yang terjadi di sana? Kita saksikan masih menanti di menit awal. Pemain Bala-Bala harus tergeletak di lapangan. Itu dia nomor punggung 10, saudara Bargo. Apa yang terjadi? Kita saksikan Bapak wasit masih kita menunggu hasil dalam mengambil keputusan di sana. Ini dia. Rupa-rupanya menganggap satu gerakan tadi dari pemain Alphard yang melakukan pelanggaran terhadap Bergu hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Itu dia salah satu peluang kembali kita saksikan yang didapatkan dari tim Bala-Bala. Masih kita menanti Yusufkah? Benar, rupa-rupanya Yusuf Effendi. Ini dia lagi-lagi pemain yang kita tahu yang masih berlabuh di Madura United. Kita saksikan di sana yang sekarang dia berpindah rupa-rupanya di 2024 di Persiba Balikpapan. Benar yang terjadi, kita bisa buka dari Google. Kita saksikan ini dia. Oh, dia yang terjadi pelanggaran. Rupa-rupanya di mana ada satu pelanggaran baru yang dilakukan terhadap Cika. Sedikit mencoba ada protes tadi. Itu dia Bapak wasit melihat ada benturan yang lebih dahulu dilakukan oleh Bargo yang membuat kembali pelanggaran dari tim Bala-Bala ini hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Itu dia lebih disenangkan lagi seorang pemain tadi yang mencoba menghasilkan dalam tendangan bebas kali ini yang diberikan dari tim Alphard. Ini dia kapten langsung yang akan mengeksekusi dari tendangan bebas. Sudah lakukan kapten tim Alphard, mencoba menempatkan bola sayang di belakang gawang. Itu yang terjadi dalam kesalahan dari Alphard. Masih susah tadi untuk bisa merobek dan sekaligus memberikan ancaman di gawang Bala-Bala, hanya menghasilkan goal kick saja. Peluang ada, Upin di sana masih bisa mengambil dalam satu peluang ini. Kita saksikan kepada penonton, angkat bola jauh, sayang heading bola udara. Satu pemain cangkung mencoba mengambil bola atas tadi, sayang penempatan lagi-lagi tidak sempurna, masih melebar dari gawang Alphard, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Itulah yang terjadi kembali penonton. Dua tim yang masih harus lebih hati-hati lagi dalam permainan babak kedua. Bisa dikatakan berpacunya dalam waktu menit yang berjalan, bisa dikatakan lagi-lagi hati-hati rawannya dalam menit nantinya apabila ada kesalahan terjadi. Ini dia mencoba Nanda, masih Nanda, siapa diberikan kepada Bergu Mansura, terbaca bola kembali dari tim Alphard, bocor oleh Nanda, bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan. Seru dalam pertandingan, sama kuatnya dua tim yang memiliki pemain bintang-bintang di lapangan ini dia, tapi dia tidak mau sebenarnya berjumpa lebih awal. Kita saksikan Komang tidak ambil resiko. Benar keputusan seorang Komang, benar tidak mengambil resiko, dia tidak mau ada kesalahan, buang saja bola untuk keluar meninggalkan lapangan permainan. Tendangan ke dalam, mencoba, oh Yusuf, gagal Yusuf Effendi tadi, mencoba diambil bola. Oh, play on, itu dari play on. Kita saksikan peluang yang mencoba dari Komang keluar, bola meninggalkan kembali lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini rupa-rupanya Bala-Bala yang mendapatkan satu peluang ini, masih menanti dia. Ini dia akan ambil alih kembali bola di sana. Yusuf Effendi masih bisa diblok bola oleh Sandy. Ada kembali Rapi di sana, mencoba berduel dengan satu pemain. Itu dia. Kita saksikan, oh jangan dilepas, dibantu kembali dari lini pertahanan, ada Nanda, pindahkan bola dia dan tepat penjaga gawang dari tim Alphard. Kita saksikan di sana seorang Diki untuk bisa menyelamatkan bola. Masih menanti apa yang terjadi di lapangan untuk bisa menenangkan kembali dari seorang Bapak wasit dia memimpin jalan pertandingan. Itu dia coba sedikit menenangkan dalam emosi dan juga berkoordinasi kepada asisten wasit dua. Apa yang terjadi dilihat tadi,
kita menunggu asisten wasit. Kita tunggu keputusan Bapak wasit. Ini dia setelah berkoordinasi dengan asisten wasit 2. Kartu sudah dikeluarkan dari kantong. Siapa akan diberikan dari Bapak wasit nanti? Dan rupa-rupanya itu dia pemain dari tim bala-bala. Benar, Bargo rupa-rupanya mendapatkan kartu kuning. Ada yang terlihat mungkin sikutan yang terjadi, itu dia di mana Bapak wasit langsung berkoordinasi dengan asisten wasit 2 tadi untuk bisa kembali dalam mengambil keputusan yang tepat di lapangan. Benar, hati-hati Bargo, di mana kartu yang sudah didapatkan jangan sampai lagi-lagi membuat gagalnya. Yang tidak mau seorang pelatih dan juga masing-masing khususnya dari tim bala-bala ini mandi lebih awal. Itu dia. Kita masih menantinya menghasilkan. Ini dia bola yang dalam penguasaan penjaga gawang di sana. Suradiki akan mengambil ancang-ancang. Kita saksikan angkat bola dalam tendangan gawang. Kemana arah bola? Masih bisa dari pemain Alphard mencoba dengan Cika. Masih Cika, otak-atik bola. Upin ada di sana mencoba mengawal pergerakan. Bola mungkin menyentuh kaki Cika. Itu yang menjadi sebuah peluang kali ini dalam tendangan ke dalam dari tim bala-bala. Masih menanti dia akan mengambil sebuah servis tendangan ke dalam. Ada Nanda, lakukan sudah, mencoba bergerak dengan saudara. Ini dia Kepi tadi, Yusuf Effendi, masih Yusuf Effendi, duel dengan Cika. Direbut bola tadi oleh Cika, dengan nyaman Cika mengambil bola. Alpan menekan dengan satu kekuatan pemain nomor 8. Kita saksikan kaptennya mencoba lagi-lagi Rafi tadi. Melayang, sangat kuat dalam lini pertahanan. Peluang kembali, mencoba di sana. Sayangnya umpan yang lagi-lagi kurang tenang yang membuat gagal. Kita saksikan kurang tenang dalam umpan yang masih kurang sempurna, membuat gagalnya serangan dari bala-bala. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Lakukan sudah, mencoba Alphard, masih bisa diselamatkan dari lini pertahanan dari tim bala-bala. Bola yang keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Inilah dia, kita saksikan menit yang sudah berjalan dan juga serunya dalam pertandingan yang masing-masing seluruh penonton tidak ada satupun yang melewatkan pertandingan ini. Untuk bersatu kita menyaksikan, memandang langsung ke lapangan sebagai saksi kita untuk menyaksikan laga ini siapakah dalam penentuan nantinya yang akan lolos ke 16 besar dari dua tim yang memiliki pemain-pemain bintang di lapangan. Ini dia pemain dari Alphard masih tergeletak di lapangan. Yusuf Effendi menekan, mencoba ada Komang di sana. Pemain belakangnya mencoba buang saja bola, melihat pergerakan yang tidak ambil resiko, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Sudah lakukan, ada Upin dan saya bisa diselamatkan. Rafli kembali berbalik mengancam bola dari pemain Alphard. Kita saksikan di sana Rafli yang mencoba Yusuf Effendi tadi menjatuhkan mau tidak mau. Itu dia, harus diulang kembali dalam tendangan bebas. Kita saksikan dari tim yaitu Alphard FC. Ini dia akan mengambil ancang-ancang, harus diulang kembali dalam tendangan bebas yang harus menunggu kembali fluid dari seorang bapak wasit yang memimpin jalan pertandingan. Tendangan bebas kita saksikan. Balik lagi ke bola dalam peluang yang mencoba di sana. Perebutan kembali dari pemain Alphard. Masih menanti kembali bola, dorong dia. Kita saksikan dari kanan. Masih menanti dan berbahaya kembali. Ada Upin dan lagi-lagi tidak percaya dalam tendangan. Kita saksikan seorang Bargo tidak percaya, dia ada tendangan yang melambung, tidak tepat dalam sasaran, masih off target. Itu dia, bagaimanakah dengan Rafli lagi mencoba dikawal Yusuf. Kita saksikan pengawalan yang sangat berarti buat seorang Rafli dari seorang Yusuf Effendi, bekerja keras dalam pertandingan kali ini. Itu dia Yusuf Effendi. Kita saksikan harus sedikit mendapatkan kembali perawatan. Hati-hati, karena dia, kita tahu juga satu pemain yang harus kembali bangkit. Kita menunggu karena salah satu pemain bisa dikatakan kuncinya dari satu tim. Ini dia bala-bala Yusuf yang harus sedikit meringis kesakitan. Itu dia, masih mendapatkan perawatan.
Masih menanti Yusuf yang harus bangkit lagi dalam permainan kali. Rupa-rupanya kita tidak tahu ini dia dalam pertandingan, dalam menyaksikan laga, mau tidak mau dua pemain yang kita tahu ini dia Kepi dan juga Yusuf Effendi harus bermain menghabiskan waktu normal benar di Liga Tarkam. Rupa-rupanya yang harus dipaksakan oleh pelatih karena dia tahu Alphard yang memiliki pemain-pemain juga yang sangat baik di lapangan ini, sehingga pemain bala-bala tidak mampu, harus bisa mengimbangi permainannya. Itu dia yang menjadi pertanyaan lagi. Kita saksikan bagaimanakah kedua tim yang harus bisa memecah dari kemenangan satu-satu ini. Tendangan bebas, Sandy mengambil ancaman. Hampir saja kembali sebuah ancaman dalam tendangan bebas dari kaki seorang Sandy dari pemain Alphard, melenceng dan mengenai satu pemain bala-bala. Sepak pojok Sandy terjatuh. Oh, sayang tidak mampu dia. Kita saksikan sedikit mungkin ada yang membuat di mana gagalnya tadi Sandy lebih dahulu yang terjatuh sebelum mengambil dalam satu peluang tadi. Dalam keseimbangan itu dia gagalnya Sandy tadi untuk bisa mengontrol bola. Balik lagi kembali peluang. Ada Rego yang mencoba di sana. Buang bola, masih bisa ke Komang, hati-hati, hampir mengenai rekannya sendiri. Bola yang mencoba tidak ambil resiko masuk dari si Komang, tapi rekannya mengalirkan bola, menarik lagi. Hampir sebuah kesalahan. Lebih hati-hati yang kita bisa harapkan dari kedua tim yang bertanding ini. Angkat bola, mencoba di sana dalam satu kerjasama. Kita saksikan masih menanti. Itu dia ada begitu. Sayangnya kita tahu bagaimana satu pemain yang mencoba Kepi tadi memberikan umpan kepada rekannya, gagal dia, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Balik lagi bola, kita saksikan ini dia dalam satu peluang yang mencoba dalam membangun kombinasi dalam serangan, mencoba di sana jika maksudnya, tapi sayang terlalu deras tadi bola, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan kali ini salah satu peluang yang mencoba dari tim bala-bala untuk mencoba dalam tendangan gawang. Apakah Anda berikan umpan langsung dalam, mencoba lagi membangun serangan. Ini dia masih menanti dari pemain bala-bala. Sebelah ada Nanda, masih Nanda merebut bola kepada Cika. Cika dorong dia kepada Rafli. Tidak menyanyiakan peluang yang dimiliki. Itu dia kita saksikan dari tim yang dimiliki Alphard FC. Awal yang sangat begitu berarti di lapangan dari kedua tim ini. Hati-hati dalam sebuah kesalahan, rapi sebuah peluang yang mencoba. Dan sebelum kembali dari Bapak Wasit, kami mohon itu dia dari Bapak Keamanan yang bertugas, baik dari Bapak anggota TNI dan juga aparat kepolisian yang ikut juga membantu dalam mendukung pertandingan kali ini, dan juga dua supporter yang kami harapkan lebih tenang lagi, jangan sampai lagi-lagi untuk bisa atau memprovokasi yang tidak kami harapkan. Bagaimana keadaan? Hampir saja mencoba pemain-pemain dari tim bala-bala untuk melakukan sebuah serangan tadi. Itu dia, kita saksikan buat seluruh penonton, tetap kerjasamanya yang kami mohon sekali untuk bisa memberikan suasana keamanan, suasana kondusif. Itu dia yang kita harapkan selalu, jangan sampai kita terprovokasi. Dan juga dua supporter yang tetap ditenangkan dari Bapak Keamanan. Itu dia masih menanti dengan skor yang sudah berubah dengan 1-2 yang sementara dimenangkan kembali oleh Alphard FC. Kembali di babak yang kedua ada sebuah peluang tadi. Ini dia lagi-lagi sebuah ancaman dicoba oleh pemain-pemain dari tim, yaitu bala-bala. Kita saksikan ada Nanda mencoba lebih tenang lagi. Kita saksikan bola yang masih dalam penguasaan dari penjaga gawang. Balik lagi bola, kita saksikan sebuah serangan masih dapat digagalkan oleh Komang, dibantu. Ini dia sebuah tekan, ada Upin di sana, bergeraknya kembali dengan main bala-bala, mencoba Yusuf Effendi, tidak mengambil resiko penjaga gawang, diambil Nanda dengan sempurna melewati Rafli tadi. Sangat nyaman Nanda, mencoba kembali bergerak, umpan melebar sedikit ke kiri, dia kontrol dengan dada, masih bisakah ke belakang lagi, ada sedemen bala-bala menciptakan peluang, maksudnya bergeraknya Kepi masih belum mampu, angkat dan pelanggaran.
pelanggaran terjadi dan sekaligus membawa dalam pergantian pemain dari tim bala-bala. Pergantian pemain mencoba langsung bala-bala keluar Nanda nomor punggung 11, digantikan ini dia Iwan Sampurno. Kita tahu lagi-lagi pemain kelahiran Lumajang ini mencoba masukkan lagi oleh tim pelatih Iwan Sampurno. Bagaimanakah dengan kekuatan kualitas pemain yang satu ini, yang dari tadi tidak berlama-lama seorang pelatih langsung saja memasukkan nama Iwan Sampurno. Inilah dia mencoba langsung saja dalam memberikan jam bermain kepada Iwan Sampurno. Kita tunggu saja bagaimanakah dalam strategi dan apa yang diharapkan di lapangan, khususnya bala-bala yang masih tertinggal dengan 1-2 dari tim Alphard. Itulah yang masih jadi pertanyaan, waktu yang masih panjang, belum bisa dikatakan satu tim untuk bisa memenangkan, karena apapun bisa terjadi dengan waktu yang berjalan. Itu dia lebih tenang lagi untuk bisa memanfaatkan bagaimanakah Alphard dalam satu kesempatan kemenangan sementara ini bisa melindungi dalam kemenangan langsung nantinya membawa 16 besar, atau sebaliknya merubah keadaan nantinya. Apakah bala-bala lebih cepat bisa menyamakan? Itu yang menjadi pertanyaan dan juga PR dari dua pelatih. Itulah dia kita saksikan mencoba kembali dari pertarungan yang besar. Ini dia kembali bola, kita saksikan masih menanti sebuah peluang dan pergantian pemain kembali bala-bala. Mencoba lagi tarik keluar Yusuf Effendi. Itu dia mungkin jam bermainnya sudah sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih Yusuf Effendi. Semoga sukses selalu untuk liga ke depannya. Digantikan ini dia Teddy nomor 4. Mungkin dari seorang pelatih, bagaimanakah Yusuf Effendi yang sudah memberikan tadi. Itu dia buat penyemangat Liga Tarkam dan juga pengalaman di lapangan. Kami ucapkan terima kasih Yusuf Effendi, salah satu yang masih bergabung di Persiba Balikpapan. Balik lagi bola dan mencoba tendangan yang dilepaskan masih mengenai mungkin satu pemain menjadikan sepak pojok. Kita saksikan masih menempatkan kembali pemain dari Alphard. Lini pertahanan yang sangat kokoh, itu dia yang diharapkan dari Alphard. Bagaimanakah dengan pemain bala-bala? Ini dia satu peluang yang mencoba Teddy yang baru masuk. Masih Teddy coba dihalau saja, bola kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Ini dia hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan pergantian pemain dari tim Alphard. Sandy rupa-rupanya yang sedikit dan tidak terlalu dipaksakan dalam pertandingan kali ini, digantikan ini dia Bayu Sute nomor punggung 15. Lagi-lagi pemain bintang coba dikeluarkan dari tim Alphard, tidak kalah hebatnya. Bayu Sute akan kembali masuk, ini dia menggantikan Sandy. Kita saksikan dua manajemen, dua tim ini yang memiliki masing-masing sponsor yang menemani, tidak kalah hebatnya mengambil, mentransfer pemain-pemain yang kita tahu baik Liga 1, Liga 2, Liga 3 ada di sini di Liga Tarkam ini. Itulah sebagai penyemangat khususnya buat desa kita, daerah kita Jembrane, yang kita harapkan ke depannya untuk bisa mengambil bibit dan bobot pemain untuk masa depan atau kembali ke kasta yang lebih tinggi lagi. Itulah kita harapkan. Dan juga kami ingatkan kembali kepada penonton seluruhnya, ada dua supporter, mari kita memberikan keamanan, kenyamanan tetap, itu dia, supaya suksesnya apa yang kita harapkan dalam sepak bola yang kita miliki khususnya Tarkam. Itu dia, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, yang bisa memancing dalam keributan, itu yang tidak kembali kita inginkan. Itulah yang diharapkan dari Bapak keamanan, baik dari anggota TNI di sini, Bapak aparat kepolisian yang sudah mendukung adanya Liga Tarkam ini, jangan sampai dikotori dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Itulah yang kami terus ingatkan kepada penonton dan juga pemain di lapangan. Baik, lagi kita saksikan kami sebagai komentator yang menemani Anda ini. Ini dia satu peluang waktu yang masih ada dari kedua tim, sementara skor 1-2. Bagaimanakah tugas dari pemain bala-bala? Apa yang terjadi juga dengan Teddy tadi? Mencoba siapa dia? Ia masih tergeletak jika rupa-rupanya. Mungkin kita tunggu saja ada sebuah gerakan yang membuat kembali pelanggaran di sana. Nelson Teddy hanya menghasilkan. Ini dia Bapak wasit mencoba kembali untuk menenangkan Kepi, lebih tenang Kepi. Itu dia Kepi tadi melihat dari jam seorang Bapak wasit di sana. Masih menanti, kita saksikan, masih menunggu.
Ini dia Cika yang rupa-rupanya tadi sedikit ada yang terjadi dalam satu pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari tim Bala-Bala. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja kembali penonton. Ini dia satu peluang kembali dimiliki dari tim, yaitu Alphard FC. Ini dia masih menanti, langsung saja dia yang akan mengambil dalam ancang-ancang tendangan bebas, mengeksekusi dari tendangan dari pemain ini. Saudara Cika masih bisa diamankan, lebih tenang hampir saja. Sudah Rapli tadi mengejar bola, mungkin ada sesuatu sebagai keajaiban tadi. Ini dia satu peluang yang mencoba kembali dari tim Bala-Bala. Dorong bola berbahaya, itu dia. Yusuf Effendi ditarik, Kepi masih ditempatkan. Lagi-lagi pemain yang masih bergabung di Rans Nusantara. Ini dia Kepi merobek gawang, menyamakan Alphard. Apa yang terjadi, dua tim yang sangat kuat di lapangan ini. Itulah dia, kita saksikan dua tim yang sama kuatnya. Belum ada bisa dikatakan kemenangan dalam terjadi pertandingan ini. Itu dia, masih harus ditenangkan dari Bapak Keamanan 2 Tribun 2. Ini dia fans yang bisa kami steril lagi, yang kami harapkan tetap tenang, jangan sampai memicu, memancing, memprovokasi. Itu yang tidak kami inginkan. Tetap kita memberikan suasana apa yang sebagai penyemangat pemain yang ada di lapangan. Hampir saja Andi Suta tadi mencoba mengambil dalam bola, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan ini dia satu peluang yang lagi-lagi tadi di mana gol yang penyama kita saksikan dari tim Bala-Bala. Kontrol yang kita tahu bagaimana pemain belakang. Peluang kembali hampir saja. Hati-hati Alphard FC. Serangan mencoba kali ini kita saksikan dari tim Bala-Bala. Dengan satu pemain yang ada di sana kita saksikan itu dia ada Bargo. Hanya menghasilkan ke dalam saja. Kita saksikan masih menanti pemain di bangku cadangan yang baru saja masuk. Ini dia akan mengambil ancang-ancang seorang Teddy. Masih Teddy akan mengambil dalam tendangan ke dalam. Teddy sudah lakukan, mencoba melebar kembali, bergerak kembali dengan satu pemain, masih gagal tadi. Sudah mencoba melindungi bola dan buang saja bola kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Itulah pertandingan yang kita dapat saksikan yang lagi-lagi sangat serunya, sama kuatnya gol penyama yang terjadi, yang dimiliki tadi mendobrak dan sekaligus merobek gawang Alphard. Satu pemain yang masih bergabung itu dia di Liga 1 Indonesia dari seorang, itu dia kita tahu tadi salah satu pemain, dan mencoba masih tenang penjaga gawang, masih menanti kembali waktu menit yang berjalan di babak yang kedua. 2-2 hasil imbang dalam pertandingan ini. Lemparkan bola sejauh mungkin, mencoba dari pemain. Ada gerakan dari satu pemain ini yang lagi-lagi melakukan pelanggaran di lini pertahanan. Tetap tenang, jangan sampai. Itu dia yang kami mohon juga dari kedua pemain tadi, tetap tenang. Baik juga bagi seorang Kepi, itulah dia yang kami mohon, dimana Tarkam ini tetap kita berikan contoh nantinya. Apalagi kita tahu dengan pemain-pemain yang memiliki jam terbang di lapangan, jangan sampai terpancing. Dan terpanjang mengakhiri pertandingan. Ini dia laga adu gengsi, laga perang bintang di lapangan diakhiri dengan 2-2. Sebelum melakukan kembali dalam pertambahan waktu, kami mohon sebelumnya dari kedua official untuk hadir lagi ke stand panitia, baik dari Bala-Bala maupun dari tim Alphard, kami masing-masing, baik juga seluruh penonton kami sapa lagi. Tetap kita memberikan keamanan, kenyamanan, dan dalam menyaksikan dalam lanjutan ini dia pertandingan tambahan waktu dari kedua tim antara Bala-Bala yang berhadapan dengan Alphard. Begitulah, dan juga kami informasikan lagi yang kami tetap memberikannya kepada penonton untuk pertandingan besok dalam lanjutan 32 besar, di mana akan bertanding besok sore kembali dalam menjalani pertandingan 32 besar antara Nilam FC akan berhadapan dengan Aksam Junior. Ingatkan kembali kami sapa pada seluruh penonton dalam pertandingan besok sore, jangan Anda lewatkan antara Nilam FC yang akan berhadapan dengan Aksam Arek Kampung Seme Kelurahan Lolon Barat Junior. Itulah dia yang akan bertanding untuk besok sore. Oke penonton,
Ini dia pertandingan dapat diperpanjang waktu lagi karena kita tahu penyama tadi dalam gol yang bisa dimiliki dari tim yang gagal dari Balabala bisa menyamakan dengan 2-2 dengan Alphard. Itu dia yang menjadi dalam pertanyaan lagi, siapakah yang akan memenangkan dalam perpanjangan waktu ini. Itu dia peluit yang sudah dibunyikan. Perpanjangan waktu di awal babak pertama sudah dapat kita saksikan di lapangan. Coba lebih tenang lagi karena waktu demi waktu yang berjalan itu yang membuat kembali lebih hati-hati dalam permainan yang di lapangan. Strategi yang diberikan dari masing-masing dua tim pelatih, baik Alphard baik juga Balabala, itu yang membuat kembali lebih hati-hati dari seorang pelatih untuk bisa mengingatkan anak asuhnya karena waktu bisa dikatakan itu dia jam yang berjalan, waktu yang sangat cepat nantinya bisa dikatakan perawannya dalam waktu. Itu dia masih menanti kembali satu pemain dari tim Balabala yang mendapatkan perawatan di lapangan. Ini dia, kita tunggu saja siapakah rupanya Upin di sana untuk bisa diberikan sedikit perawatan. Ini dia masih menunggu. Dan juga kami ingatkan kembali dalam pertandingan besok sore, itu dia di mana Nilam FC yang akan menghadapi Aksam Junior yang tidak kalah hebatnya dalam melanjutkan 32 besar di turnamen Liga Tarkam Desa Tegal Bandung Barat Cup 3 ini. Itulah dia buat penonton, kami ingatkan dalam pertandingan besok sore, seru-serunya dalam lanjutan turnamen, jangan sampai Anda lewatkan. Baik, kita kembali bergabung lagi. Ini dia melanjutkan dalam pertandingan dalam tendangan bebas yang didapatkan dari tim Balabala. Sudah lakukan langsung jawab. Siapa dia yang merobek gawang Alphard? Kepi lagi-lagi. Tidak sia-sia bisa dikatakan salah satu tim manajemen yang mengambil satu pemain ini yang sudah dari kemarin kami informasikan. Ini dia masih berlabuh di Rans Nusantara. Ini dia saudara Kepi Serpian, selamat di Pulau Bali dan mengikuti Liga Tarkam sekaligus membawa kakinya 2 kali membobol gawang dari tim Alphard. Tapi kita belum tahu, walaupun 3-2 waktu masih ada, apapun bisa terjadi di lapangan dalam sepak bola. Itulah dia, Alphard belum bisa dikatakan menyerah, masih memiliki pemain dan mencoba, hampir saja tadi mencoba dari tim Alphard melakukan sebuah tendangan keras dan sekaligus masih melenceng. Itu dia yang penting kembali, kita tahu dengan pemain-pemain ada di lapangan tidak putus asa, apapun bisa terjadi. Baru menit yang pertama kita tahu untuk Balabala di mana kita tahu pemainnya yang cedera medis Balabala, kami mohon cepat masuk ke lapangan. Itu dia, masih kita menunggu kembali dalam melahirkan. Ini dia masih menempatkan satu pemain. Baik, rupa-rupanya itu dia di mana Upin yang tidak dipaksakan kembali harus bermain, kali ini digantikan oleh Lamela nomor punggung 2. Baik, itu dia Lamela yang masuk menggantikan, hanya menghasilkan gol kick saja. Itulah dia, pertandingan dapat dilanjutkan kembali penonton. Serunya ini dia, berbalik kembali keadaan 3-2 kita saksikan sementara unggul lagi dari tim Balabala. Itu dia setelah tadi Alphard dengan 2-1 mencoba disamakan dengan 2-2, berbalik lagi Balabala yang meninggalkan Alphard dengan 3-2. Bagaimana dengan Alphard, waktu yang masih ada, tidak menyerah dan tidak putus asa, terus melakukan ancaman. Dia mencoba tapi sayang tidak ada yang bergerak. Pemain Alphard mencoba mendekati ruang tadi, bola yang sedikit ada satu peluang, tapi lebih dekat penjaga gawang yang kita tahu dari Balabala menyelamatkan bola. Itu dia kembali bergeraknya, ada Komang, masih Komang di sana mencoba ke tengah, dia berebutan bola dan pelanggaran terjadi kita saksikan dari tim Balabala. Rupa-rupanya dari Alphard itu dia Cika tadi yang mengganggu kapten tim yang tergeletak tadi, sedikit jatuh dengan gaitan kaki dari pemain Alphard, hanya menghasilkan tendangan bebas saja penonton. Salah satu peluang kembali dari Alphard, ini dia akan melakukannya, sudah lakukan langsung menempatkan bola tapi sedikit melenceng dari gawang, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Mencoba kembali kita saksikan, ini dia balik lagi bola dalam penguasaan pemain dari Alphard.
dan masih bisa tertahan di blok bola tadi. Bergerak Emil Alfat lagi mencoba melakukan serangan, masih dengan tenang. Ini dia ada Teddy, mencoba Teddy berikan kepada Bargo, gagal Bargo, mencoba ambil bola dari pemain Alfat. Bergerak dengan Komang, kembali ada Cika. Kontrol bola yang lagi-lagi kurang sempurna Cika, yang membuat kembali bola keluar meninggalkan Upin yang kita saksikan harus tertandu kembali ke ruang. Itu dia dari panitia untuk mendapatkan kembali bola. Masih dengan tenang pemain bala-bala untuk kembali mengontrol bola. Dua pemain yang memiliki jam terbang, kualitas bermain di lapangan dah. Cika. Adon tetap tenang. Kami mohon seluruhnya yang tanpa terkecuali jangan sampai masuk, karena Bapak Wasit yang punya tugas di lapangan. Biarkan Bapak Wasit, itu dia yang akan memberikan. Dia tetap tenang, hanya kapten masing-masing bisa menenangkan pemainnya. Junjung tinggi sportivitas. Kita tahu dua tim ini pemain-pemain menjanjikan yang dimiliki, tapi jangan sampai sebagai contoh yang kurang baik di lapangan. Tetap tenang, itu yang kami harapkan. Junjung tinggi jiwa sportivitas di lapangan. Itulah dia, tetap menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Di mana Bapak Wasit tadi mencoba menenangkan pemain yang sedikit dalam emosi di lapangan, hanya menghasilkan kembali. Ini dia tendangan bebas saja. Kita saksikan penonton, dan juga kami mohon buat penonton mungkin yang mendekati garis lapangan, kami mohon sekali kesediaannya, kerja samanya lagi. Biarkan kembali agak sedikit menjauh dari lapangan, dan bola menyasar lagi. Kita saksikan di sana ya, menghalau bola kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Gimana nih? Daki dua kali beli nggak lihat, dua kali insiden Rupanya Cika yang harus mendapatkan perawatan kembali. Ini dia Cika. Kita saksikan di sana ada sedikit protes. Kita tahu tadi dari tim pelatih Alfat. Itu dia dengan seorang Bapak Wasit. Bagaimanakah nantinya? Itu dia masih terus Bapak Wasit dalam memimpin jalannya pertandingan, memberikan yang sebagai pengadil. Itu yang kita harapkan. Sebuah peluang dan Komang lagi-lagi menghalau saja bola dalam serangan pemain-pemain dari tim. Yaitu kita tahu ini dia lagi-lagi hampir saja Kepi tadi melakukan ancaman, hanya menghasilkan sepak pojok. Kali ini satu peluang dari tim bala-bala, masih menanti dia satu peluangnya yang kita masih menunggu. Waktu masih ada, waktu masih panjang. Apakah kembali apapun bisa terjadi nantinya di lapangan? Kita tunggu saja. Satu peluang yang mencoba di kita untuk bisa mengamankan bola udara. Tik saja bola yang tidak mau dia tadi untuk mengambil resiko dari penjaga gawang, hanya menghasilkan. Ini dia masih menanti lagi. Kita saksikan sebuah tendangan. Kita saksikan hampir saja peluang yang mencoba, masih menanti dari bala-bala dan bergetar jalan, tapi lewat samping tadi bola. Bala-bala kali ini mencoba ancaman dan masih gagal off target, dan mencoba Alfat untuk bisa kembali melakukan. Ini dia mencoba mengembangkan lagi permainan, mengembangkan satu dalam umpan-umpan kerjasama, gagal, kehilangan bola. Itu dia masih dan rupa-rupanya yang menjadi lagi-lagi kesalahan tadi. Itu dia hanya menghasilkan tendangan bebas. Gagalnya tadi bola mungkin menyentuh tangan, handsball, hanya menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk tim bala-bala. Sudah lakukan, masih ada Teddy penguasaan bola, pindahkan dia ke kanan dan terlalu jauh, terlalu keras, tidak terjangkau dengan mudah untuk bisa mengontrol bola, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini salah satu peluang yang mencoba, masih menanti. Ini dia masih menunggu. Sudah lakukan bola yang dibiarkan saja karena tidak beresiko dari lini pertahanan dari seorang kapten bala-bala ini. Dibiarkan saja bola keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan untuk tim bala-bala. Ini dia menit yang sudah berjalan dalam pertandingan perpanjangan waktu yang pertama. Skor sementara 3-2. Waktu yang masih ada, masih panjang, bisa dikatakan lebih hati-hati dari kedua tim.
tim berubah kembali dalam permainan yang mencoba bagaimanakah dengan tugas khususnya buat Alphard. Menit waktu yang berjalan, strategi yang diharapkan untuk bisa menyamakan atau sebaliknya dari tim bala-bala mampukah mengamankan dalam kemenangan. Sebentar lagi kita tunggu saja. Itulah yang masih jadi pertanyaan. Masih ada waktu yang bisa memungkinkan dari kedua tim dan peluang masih dengan bisa diselamatkan. Masih mampu lagi. Ada Rapli mencoba ke kanan dia kepada kapten. Lawan saja bola. Oh, berbahaya, berbahaya. Omang masih dengan begitu baik tadi sebagai palang pintu pertahanan di lini. Kita tahu itu dia di lini pertahanan dari tim Alphard menjaga tadi bola dalam serangan yang mencoba dari tim bala-bala. Ini dia mencoba lagi bala-bala melakukan ancaman dan bola yang sudah keluar tadi meninggalkan lapangan permainan hanya menghasilkan sepak pojok. Satu peluang masih berarti kembali dari tim bala-bala. Ini dia satu kesempatan lagi yang didapatkan dalam sepak pojok. Hati-hati Alphard. Bagaimanakah tugas pemain belakang mencoba melakukan, mencoba menjaga. Dan waktu dalam tambahan yang pertama telah usai. Di mana tambahan yang pertama kita saksikan bersama-sama ada gol lagi tadi. Itu yang membuat bala-bala memenangkan sementara dengan 3-2. Bagaimanakah tambahan yang kedua kembali penonton? Ini dia serunya dalam pertandingan yang belum bisa dikatakan siapakah yang akan memenangkan pertandingan ini. Masih tanda tanya dari kedua tim. Itu dia karena masa yang kita tahu masing-masing dua tim ini memiliki pemain-pemain yang menjanjikan, yang belum bisa dikatakan menyerah, putus asa dalam pertandingan yang masih ada waktu untuk tambahan yang kedua. Ini dia pertambahan waktu yang kedua kembali penonton. Berpindah posisi dari kedua tim. Bala-bala mengambil di arah selatan dan diikuti kembali. Sebaliknya, ini dia Alphard di sebelah utara. Baik, rupanya pergantian langsung tadi. Salah satu pemain Alphard yang sedikit yang tidak mau, lagi-lagi seorang pelatih melakukan kesalahan, memaksakan digantikan masuknya 19. Itu dia saudara Ferradi masuk, kita saksikan di sana yang menggantikan salah satu pemain yang lagi-lagi kurang begitu sempurna, tidak mau memaksakan karena dengan cederanya kita tahu. Dan coba kembali Cika yang harus mendapatkan perawatan lebih baik. Itu dia karena cukup serius dari wajah seorang Cika yang mendapatkan perawatan, di mana seorang pelatih Alphard tidak mengambil resiko. Itu dia digantikan pada pemain yang barunya yang sudah masuk untuk babak yang tambahan kedua. Ini dia sebuah bola Alphard. Sayang pemain barunya Alphard belum begitu panas, mencoba mengambil bola udara tidak terjangkau dengan begitu baik tadi. Gagal lebih dekat bola dengan penjaga gawang bala-bala, lemparkan bola sejauh mungkin dari penjaga gawang. Bola kembali dikuasai, ini di Vergo. Mencoba diambil bola oleh pemain nomor 16 dan keandas kembali peluang di sana ada Deki tadi. Mencoba Vergo. Masih kita saksikan kuasaan bola dari main bala-bala. Pindah kemana bola? Angkat berikan pada Kepi. Kontrol dengan dada. Berikan kepada Deki lagi. Masih bala-bala. Mencoba di sana dengan Deki. Angkat berikan kepada Kepi maksudnya. Terlewat bola tadi. Komang lebih hati-hati mengarahkan di mana umpannya. Oh, terbaca oleh Teddy. Pemain bala-bala mencoba memblok bola dalam umpan pemain-pemain dari tim Alphard ini. Balik lagi bala-bala, masih bala-bala, penguasaan bola di sana, berikan Bergo di sana, masih dari tim. Ini dia Teddy angkat, Kepi kontrol. Kepi. Sudah dibilang lagi Kepi selamat. Kepi pemain yang masih berlabuh di Rans United ini, Rans Nusantara. Lagi-lagi gol yang ketiga diberikan, 3 kali kakinya merobek gawang Alphard. Dan juga kami harapkan buat seluruh penonton tetap memberikan kenyamanan, keamanan. Jangan sampai memasuki tali pagar lapangan yang kami mohon kembali. Waktu masih panjang, Alphard masih ada kesempatan untuk bisa memperkecil, menyamakan, merubah keadaan. Itu yang membuat kembali keputusan yang lebih tepat lagi dari pemain-pemain Alphard. Harus berani berpacu dalam waktu untuk bisa memperkecil ketertinggalan atau merubah keadaan. Itu dia yang kita tahu, kita saksikan lagi-lagi ancaman yang berarti dari kaki Kepi yang merobek gawang Diki. Kerasnya ancaman itu dia yang sekaligus kita tahu membawa gol lebih memperbesar dengan 4-2. Sebuah peluang kembali mencoba lagi-lagi dari tim bala-bala. Kita saksikan di sana masih menanti dia mencoba memberikan Kepi, tapi sayang bolanya terlalu melaju dia. Kepi lagi, masih Kepi. Oh, sudah bisa dia. Kepi lagi-lagi Kepi sudah
mulai dia beradaptasi dengan lapangan Tarkam. Kita saksikan bola dalam aturan Tarkam. Mulai kita saksikan sudah berani melepaskan syuting-syuting, mengancam gawang. Itu dia dengan seorang Kepi. Masih menanti bola. Kita saksikan di sana. Berbahaya lagi-lagi penguasaan dari pemain-pemain tim Bala-Bala. Alphard masih ada sebuah peluang mencoba di sana untuk bisa memperkecil, menyamakan, merubah pun bisa. Apapun bisa terjadi di lapangan dengan waktu yang masih ada. Tidak pedulkan, mencoba masih bisa diblok bola oleh pemain Bala-Bala tadi. Bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan walaupun kehilangan satu pemain dari tim, yaitu ini dia dari Bala-Bala tadi, hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk tim Bala-Bala. Itulah dia penonton, kita saksikan masih menanti. Kita saksikan di sana hanya menghasilkan gol kick saja. Masih menanti dia salah satu peluang yang mencoba dari tim Bala-Bala. Mencoba lagi kontrol bola. Ada Bergu, masih Bergu mencoba di sana, berikan kepada saudara Deki. Ada Deki, pindah bola Bergu. Oh sayang, terakhir Bergu harus dikeluarkan tim Bala-Bala, menggantikan pemainnya nomor 10. Sudah kembali apa yang coba dilakukan oleh tim pelatih, menggantikan pemain barunya, jam bermain kepada Eka. Ini dia yang menggantikan saudara Bergu. Karena keletihan mungkin, jam bermain sudah diberikan, menggantikan dengan pemain barunya Eka sebagai tugas menggantikan posisi Bergu. Itulah dia penonton, bagaimanakah dengan pemain-pemain yang ada, khususnya ini dia dari Alphard. Sayang, tendangan keras tadi yang mencoba masih melambung di udara, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Baik, itulah penonton, kita saksikan dalam menit yang berjalan tambahan waktu yang kedua, adanya gol kembali, tapi memperbesar dari tim Bala-Bala. Lagi-lagi dari kaki saudara Kepi. Itu dia masih menanti dalam peluang yang mencoba kembali dimiliki dari kedua tim. Bola yang kembali keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan ke dalam waktu yang masih ada buat seorang Komang yang akan mengambil ancang-ancang. Ini dia tendangan ke dalam. Komang tepatkan bola yang masih bisa diselamatkan, bola udara dipetik dengan begitu baik oleh penjaga gawang dari tim Bala-Bala. Selamat kembali gawang Bala-Bala. Ini dia ada kembali mencoba duel yang melakukan serangan. Alphard sayang, masih bisakah merebut bola di sana? Coba dihalo kembali bola. Kita saksikan keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan ke dalam saja. Rapi masih ada, dan apa yang harus kembali kita saksikan masih menunggu. Itu dia ada sedikit peringatan tadi kepada salah satu pemain. Itu dia yang harus diulang kembali di sana. Balik lagi dari tim Alphard yang mendapatkan tendangan ke dalam. Ada Rapli, masih Rapli dorong, masih Rapli mencoba duelnya dengan Lamela. Rapli dan jabret, belum bisa, mencoba ditahan oleh Kepi. Bergerak Eka. Satu kesempatan peluang dalam serangan balik, Eka tidak menyia-nyiakan tadi. Lamela harus kembali tergeletak. Kita menunggu, masih menunggu, jangan sampai kita, itu dia, anak tetap berada di tribun saja untuk menyaksikan laga ini. Biarkan yang berkepentingan saja yang bisa memasuki, itu dia area dari panitia yang sudah tetapkan dalam aturan. Kami mohon sekali. Lamela yang masih tergeletak di sana, dapatkan perawatan dari tim medis Bala-Bala. Ini dia masih menanti Lamela bangkit bangun lagi untuk melanjutkan dalam permainan. Itu dia, kita menunggu menit yang sudah berjalan untuk tambahan waktu yang kedua. Skor sementara 4-2. Itu yang masih sebagai PR besar buat tim pelatih dari Alphard yang harus bisa dengan waktu ini memperkecil lebih dahulu, menyamakan atau merubah keadaan sebentar lagi. Itu dia dua tim yang sangat baik di lapangan dalam pertandingan kali ini. Itulah penonton dalam menit yang masih berjalan, kita saksikan ada peluang yang mencoba kali ini. Kita saksikan di sana dari tim Bala-Bala. Oh, rupanya memperlambat, mungkin bisa dikatakan waktu, dapatkan kartu kuning dengan satu pemain. Karena memperlambat waktu, itu dia Bapak wasit melihat satu pemain Bala-Bala, langsung saja diberikan kartu kuning. Peluang hampir saja lagi-lagi sebuah ancaman yang diberikan dari tim Bala-Bala, melewati bola tadi dari penjaga gawang, tapi tidak ada
yang mencoba menjemput bola di sana. Selamat kembali dari tim Alphard. Ini dia sebuah peluang yang mencoba dari Alphard, terus melakukan serangan. Tidak hentinya semangat dan berjuang terus. Masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang. Balik lagi bola dengan tenang tadi saudara Deki. Bola yang keluar meninggalkan. Ini dia pekerja keras yang cukup baik, perlu kita berikan apresiasi. Seorang kapten dari tim bala-bala, saudara itu dia Deki, sangat baik dalam melakukan di mana memblok bola dari lini pertahanan. Balik lagi bola, kita saksikan ini dia dari tim yaitu Alphard yang mencoba di sana dalam melakukan serangan. Angkat bola, ya masih kandas lagi-lagi dari Alphard. Lamela, masih Lamela, bergerak bola yang dikuasai oleh Alphard, berbahaya, mencoba Rapli ada di sana, terus dikawal ketat oleh pemain belakang dari tim bala-bala. Ini dia Rapli yang sudah bekerja keras. Kita saksikan cukup baik permainan yang dimiliki dengan satu pemain yang dimiliki oleh Alphard ini. Hati-hati, masih ada ancaman yang diberikan dari Alphard. Kita saksikan belum menyerah, saya dikatakan masih terus kita saksikan dalam melakukan serangan-serangan dari Alphard. Itu dia waktu yang bisa membuat kembali dua tim. Apa yang nantinya apakah merubah dalam keadaan, kita tunggu saja. Sebuah peluang, ya ampun, bola berputar-putar belum melewati garis gawang. Kepi menekan dengan seorang Eka Komang. Oh benar, peringatan sudah diberikan dari Komang tadi. Ternyata tetap itu dia Bapak wasit yang sebagai pengadil tadi mengeluarkan kartu kuning buat seorang Komang. Itulah dia peringatan yang pertama sudah diberikan, kembali melakukan pelanggaran. Benar Bapak wasit tadi mencoba memberikan langsung saja tanpa toleransi tadi, di mana kartu kuning diberikan kepada seorang Komang. Tendangan bebas, kita saksikan kembali satu peluang yang dimiliki dari tim bala-bala lagi. Ancaman mencoba ada Teddy. Ada seorang pemain nomor 8 yang sudah berdiri di sana untuk mengambil ancang-ancang. Ini dia siapakah yang akan melakukan, kita tunggu saja. Rupa-rupanya Teddy melakukan tendangan bebas ini dapat diselamatkan. Mencoba berbalik serangan dari Alpha. Ada Lamela membuang bola ke depan langsung. Eka mengambil tadi bola dalam umpan dari Lamela, bergerak dengan Teddy. Masih Teddy kontrol, mencoba lebih sabar, dia pindahkan bola ke kanan kepada Deki angkat bola yang dapat diselamatkan oleh Komang. Lagi-lagi sebuah serangan dari tim bala-bala, mencoba Komang, masih dengan tenang Komang, angkat bola ke depan, Rapi sendirian dia mencoba memberanikan dengan skill individunya, dijatuhkan dengan pelanggaran dari pemain bala-bala. Itulah dia, kita saksikan dua tim yang serunya dalam pertandingan, belum memastikan siapakah yang akan menang. Ini dia pertandingan yang menjadikan kembali tontonan kita saksikan dalam pertandingan mulai menit awal tadi. Serunya dua tim yang memiliki pemain-pemain bintang di lapangan. Angkat dia melambung bola. Oh, tolong tetap tenang, tetap tenang, biarkan Bapak wasit yang akan menghadiahi apa di lapangan. Kita tetap tenang kembali. Apa yang sudah terjadi di lapangan tadi, siapakah nantinya, kita tunggu saja. Dua kapten tetap menenangkan pemainnya, dua kapten tolong. Yang penting tetap memberikan jiwa sportivitas. Dua official kami mohon jangan sampai memasuki lapangan, biarkan Bapak wasit dalam memberikan nantinya. Itu dia masih menunggu di sana. Masing-masing diberikan hadiah kartu. Itu dia, kita saksikan di sana. Hati-hati, jangan protes berlebihan, tetap tenang, penjaga gawang tetap tenang, dan juga itu dia, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik di lapangan. Tetap tenang, jangan sampai protes yang bisa dikatakan berlebihan. Itu dia, nantinya Bapak wasit juga punya aturan di lapangan. Itu dia, masing-masing dua pemain tadi diberikan kartu kuning. Kita saksikan di sana. Balik lagi penonton, kita saksikan dalam melanjutkan pertandingan. Ini dia serunya dari kedua tim yang memiliki masing-masing pemain yang menjanjikan. Ini dia hanya menghasilkan tendangan bebas, sudah lakukan langsung bola yang menempatkan Komang, biarkan kepada penjaga gawang ini tidak beresiko. Coba kembali membangun serangan dari tim. Ini dia Alphard mencoba dari kanan, ada satu peluang yang bisa ditutup Lamela, lagi-lagi dan terlalu keras. Masih bisakah pemain dari Alphard mencoba, tapi sayang Kepi mengambil bola, berikan pada Eka dan keluar penjaga
penjaga gawang tepat mengambil keputusan tadi, dan juga bola memantul kembali mengenai satu pemain dari tim bala-bala, hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola kembali dalam penguasaan Rapli, ada masih dalam ancaman penjaga gawang bala-bala, tapi coba mudahnya kembali untuk bisa menyelamatkan kembali gawangnya. Itu dia dari tim bala-bala. Masih menanti kembali, lemparkan bola sejauh mungkin ke depan langsung. Ada Eka, mencoba Eka di sana bekerja sama dengan rekannya. Ini dia, ada Kepi, masih Kepi, coba dikawal ketat, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Masih kita menanti. Ini dia, masih kita menunggu di sana dalam tendangan ke dalam. Ada Eka, pindahkan bola, hati-hati mencoba dengan pemain yang sama. Ini dia dari tim Alfa. Rapli dorong bola pada rekannya, masih ada peluang pada Sute, dan bola lebih cepat tadi keluar, hanya menghasilkan dan ke dalam sayang untuk Alfa. Bergerak lebih cepat, berpacu dalam waktu. Ini dia dari pemain Alfa, mencoba lalu ketekanan yang dilakukan. Berbahaya mencoba menggocek satu pemain, dan tapi sayang pelanggaran dilakukan oleh Teddy. Itu dia, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Kita saksikan kali ini dari tim Alfa yang mendapatkan peluang untuk bisa satu kesempatan memperkecil ketertinggalan lebih dahulu. Ini dia, kita masih menanti dari tim Alfa. Bagaimanakah dengan bala-bala, mampukah menyelamatkan dalam satu kesempatan tendangan bebas dari Alfa FC. Rapli yang menghadapi bola di sana, umpan diberikan, mencoba, dan tidak ada yang menyambut. Sekaligus pertandingan di waktu normal dalam hitungan menit tadi yang berjalan dalam tambahan waktu, dua tim memisahkan dengan skor 4-2. Terima kasih. Itu dia yang kami ucapkan dari kedua tim yang bertanding di sore kali ini. Untuk Alfa itu dia kami ucapkan terima kasih banyak. Bala-bala juga selamat untuk lolosnya ke-3 atau ke-16 dalam tiket yang didapatkan. Itulah dia yang kami ucapkan terima kasih banyak dari kedua tim. Semoga sukses selalu dari kedua tim, dan khususnya buat Alfa untuk kedepannya lebih sukses, untuk bisa meraih apa yang diharapkan, khususnya dalam satu tim yang tidak kalah hebatnya. Ini dia Alfa FC.